Hai Sobat Film, kali ini saya akan menceritakan satu film yang cukup menarik. Film ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang terpaksa harus berbisnis perkebunan guna menghilangkan rasa keinginannya yang terlalu tinggi. Bahkan ketiga suaminya pun sangat kerepotan menghadapi ego dari wanita ini. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja cek alur film lengkapnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria yang bernama Chan. Ia juga sering dipanggil sebagai pria bermata empat. Saat itu Tuan Chan sedang menghabiskan waktunya di klub malam hanya untuk mencari hiburan semata. Di sana ia berkenalan dengan wanita cantik yang bernama Fatty. Dari perkenalan itu, Nona Fatty cukup tertarik kepada Tuan Chan. Namun saat itu perkenalan mereka terhenti. Ketika polisi datang dan menggerebek tempat hiburan tersebut, Tuan Chan dan Nona Fatty terpaksa dibawa dan ditahan di kantor polisi, sebelum uang jaminan cair agar bisa membebaskan mereka. Saat itu Tuan Chan meminta temannya untuk membebaskannya dengan uang jaminan yang cukup besar. Namun berbeda halnya dengan Nona Fatty, ia masih ditahan di kantor polisi tersebut karena tidak ada yang membantunya. Keesokan harinya, terlihat dua pria tua sedang melakukan bisnis tentang perkebunan yang dimiliki Mui. Saya sebut saja pria tersebut bernama kakak ke-1 dan kakak kedua. Sedangkan Mui adalah putri dari kakak kedua. Walaupun mereka tinggal di kapal laut, namun bisnis utama mereka untuk kebutuhan hidup hanya dari ladang perkebunan semata. Orang-orang yang bekerja sebagai pekerja proyek rela antri demi bisa berkebun dengan Mui. Salah satunya Tuan Chan yang juga ternyata sangat mengagumi Mui. Bahkan Tuan Chan dengan terang-terangan meminta izin kepada ayah Mui ingin menikahinya agar terbebas dari bisnis keluarga tersebut. Namun ayah Mui sedikit tidak setuju, karena ia merasa Tuan Chan hanya ingin berkebun dengan Nona Mui semata, dan tidak akan mampu merawat Mui dengan baik. Merasa lamarannya ditolak, Tuan Chan pun langsung menemui Mui, dan acara perkebunan pun dilaksanakan. Keesokan harinya, ayah Mui datang ke tempat bertaruh pacuan kuda dan menggunakan uang hasil kerja keras Mui untuk berjudi. Namun tidak lama kemudian, terlihat ayah Mui frustasi atas kekalahan yang sudah diterimanya. Di tempat lain, Tuan Chan kembali menemui Nona Mui. Di sana mereka kembali melaksanakan bagaimana caranya bercocok tanam. Saat mereka sedang menikmati buah semangka, Tuan Chan terkejut melihat air putih keluar dari buah semangkanya. Setelah ditelusuri, ternyata Mui sedang memiliki seorang baby. Walaupun sedikit kecewa, Tuan Chan tetap mencintai Mui apa adanya, tanpa mengurangi rasa ingin menikahinya. Di sana mereka pun akhirnya kembali melaksanakan caranya berkebun. Keesokan harinya, Tuan Chan mendengar kabar kalau polisi mencarinya. Ia juga mendengar kalau Nona Fatty masih ditahan di kantor polisi. Mendengar hal itu, ia pun menjadi bingung dengan keadaan tersebut. Di tempat lain, ayah Mui sedang membicarakan tentang Tuan Chan. Ia berharap agar Mui menolak lamaran darinya. Ayah Mui mengatakan kalau tinggal di daratan tidak bebas seperti saat ini, apalagi tinggal di tengah kota yang penuh dengan keramaian. Mendengar perkataan ayahnya, Mui hanya bisa tersenyum dengan tingkah seperti anak kecil. Hari berganti, Tuan Chan memutuskan akan membantu Nona Fatty dengan memberinya uang jaminan kepada pihak kepolisian. Ia pun pergi ke kantor polisi untuk memberikan uang tersebut. Sedangkan di tempat lain, ayah Mui merasa bersalah atas tingkahnya yang ketagihan akan judi. Ia meminta pengampunan kepada Mui dan bersedia apabila tangan sebelahnya kembali dipotong. Namun di sana Mui kembali terdiam dan hanya bisa tersenyum. Suatu hari, Tuan Chan menemui ayah Mui. Di sana Tuan Chan memberikan mahar pernikahan berupa uang tunai. Melihat uang begitu banyak, ayah Mui akhirnya luluh. Ia pun merestui pernikahan tersebut, dan acara pernikahan pun langsung dilaksanakan dengan cara sederhana. Setelah menikah, Mui pindah ke rumah Tuan Chan yang sempit dan berantakan yang berada di tengah kota. Di sana mereka tinggal bersama ibu Tuan Chan yang polos dan cuek. Setelah beberapa hari tinggal di kota, masalah baru pun muncul.
Ternyata Mui memiliki kelainan dalam hal mengelola perkebunan. Ia selalu merasa tidak puas saat bercocok tanam. Mui selalu meminta Tuan Chan agar terus berkebun di lahan miliknya. Bahkan Mui tidak mengenal waktu dan tempat saat meminta perlakuan tersebut. Dampak dari seringnya berkebun mulai begitu terasa bagi Tuan Chan. Ia merasa kesulitan untuk berjalan saat bekerja. Sampai akhirnya ia pun dipecat dari pekerjaannya itu. Suatu hari, tiba-tiba Nona Fatty datang ke rumah Tuan Chan untuk menemuinya. Namun di sana ia hanya melihat Mui dan anaknya yang hanya terdiam. Namun tidak lama, Mui tiba-tiba marah setelah ada anak kecil memberitahu Nona Fatty kalau Mui wanita dengan gangguan jiwa. Setelah kejadian itu, Mui merasa sedih dan marah. Namun rasa sakit yang ia rasakan akan hilang sendirinya apabila kembali melakukan bercocok tanam. Hingga suatu ketika, Tuan Chan kehilangan Mui di rumahnya. Namun saat dicari, ternyata Mui sedang berkebun dengan tetangganya. Merasa kesulitan menangani Mui dengan keinginannya yang tak terbatas, Tuan Chan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Mui kepada ayahnya. Saat itulah sang ayah menceritakan kisah yang sebenarnya, kalau dirinya atau kakak kedua bukanlah ayah kandungnya melainkan suaminya, sedangkan kakak pertama adalah ayah kandungnya sekaligus ayah dari anaknya Mui. Mendengar hal itu, Tuan Chan pun cukup terkejut. Ia pun sedikit marah atas kelakuan kedua pria tua itu kepada Mui. Namun nasi sudah menjadi bubur, ia pun akhirnya menerima keadaan tersebut. Tuan Chan pun resmi diangkat jadi kakak ketiga atau adik kecil di keluarga tersebut. Karena ekonomi mereka pas-pasan, kakak pertama dan kedua pun mengajukan bisnis perkebunan kembali. Awalnya Tuan Chan menolak ide tersebut, namun mengetahui mereka kehabisan beras, Tuan Chan pun berpikir kembali. Pada malam harinya, Mui tiba-tiba merasa gelisah dan rasa ingin berkebun muncul kembali. Berhubung kakak kedua dan ketiga sudah tidak sanggup, Tuan Chan pun terpaksa kembali menuruti kemauan Mui. Keesokan harinya, Tuan Chan mencari cara untuk mengatasi masalah yang tidak terkontrol ini. Ia memutuskan untuk memanggil seorang dokter untuk memeriksa Mui. Dokter itu menjelaskan kepada keluarganya tentang keistimewaan yang dimiliki Mui. Sifat yang dimiliki Mui katanya sangat jarang ada di dunia. Meskipun begitu, dokter tidak bisa memberikan solusi karena memang tidak ada obat untuk mengatasi kondisi seperti itu. Dalam keputusasaan, berbagai cara mereka lakukan demi kebahagiaan Mui. Namun semua cara yang mereka lakukan tidak ada yang berhasil. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk mengembalikan Mui pada jasanya membuka layanan perkebunan kembali. Keputusan ini pada akhirnya membantu Mui mengurangi rasa yang berlebihan. Di sisi lain, bisnis ini menjadi tambahan penghasilan bagi mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun masalah mereka kembali muncul. Suatu ketika polisi mencium aroma bisnis ilegal yang berada di kapal milik ketiga saudara itu. Polisi pun akhirnya mengusir mereka dari tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka mulai sepi. Mereka pun terpaksa mendekati setiap kapal satu persatu yang berada di dermaga. Mereka berharap mendapatkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka, terutama untuk memenuhi kebutuhan Mui sendiri. Suatu hari, Nona Fatty berhasil menemukan tempat kerjaan Tuan Chan sebelumnya. Namun sayang, ia terlambat datang karena Tuan Chan sudah pergi jauh dari sana. Di sini pun diketahui, ternyata Nona Fatty ingin mengembalikan uang Tuan Chan yang sudah menolong membebaskannya dari penjara. Selama di penjara, ia mendapatkan rehabilitasi dan bersumpah akan berhenti menjadi wanita penghibur. Namun sayang, pertemuan dengan Tuan Chan di klub malam saat itu adalah pertemuan terakhir juga untuk mereka berdua. Suatu ketika, saat keluarga Mui berlabuh di suatu pelabuhan untuk menetap sementara, keluarga itu berhasil menarik banyak pelanggan baru. Hampir seluruh orang tertarik untuk belajar berkebun dengan Mui. Namun dalam beberapa hari saja, kabar tentang Mui menyebar di kalangan ibu-ibu di sekitarnya. Mereka cepat berbondong-bondong mencari keberadaan Mui untuk mengusirnya. Di sisi lain, Mui merasa dirinya wanita paling kotor di dunia. Ia merasa putus asa akan menjalani kehidupan ini.
Mui pun akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke laut. Namun beruntung, ketiga suaminya cepat menolong Mui dan mengangkatnya kembali ke kapal. Di akhir film, Mui beserta keluarganya terus berlayar untuk mencari petualangan baru di tempat yang baru. Meskipun telah mencoba berbagai cara, Mui ternyata tidak dapat disembuhkan. Hal ini menambah kesedihan dan ketidakpastian terhadap akhir kisah mereka, menciptakan kesan bahwa hidup adalah perjalanan penuh liku-liku dan tidak terduga. Namun di samping itu, ketiga pria di sisinya tetap setia menemani Mui, dan akhirnya, film pun selesai.